Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Shalom. Sore hari ini kita bersama-sama kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian tengah pekan yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengawali bakti kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji, haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji, haleluya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di sore hari ini, sebab Tuhan berkenan menghimpun kami dengan keluarga kami masing-masing untuk kami dapat bersama-sama berbakti di tengah pekan ini. Sekalipun ya Tuhan, saat ini kami belum dapat bersama-sama berbakti, belum dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gedung gereja secara khusus dalam kebaktian tengah pekan. Namun kami percaya bahwa sekalipun ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan yang menuntun kami bersama-sama. Berkatilah ya Tuhan bakti kami bersama dengan keluarga kami di tengah pekan ini, agar dapat menjadi persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 103, bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Carilah dulu kerajaan Allah beserta
Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Petang hari ini ya Tuhan, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kami mengakui dan menyadari akan setiap kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, kami datang merendahkan diri, memohon tuntunan, hikmat, dan kuasa Roh Kudus, agar kiranya dicurahkan ke atas kami, sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami dapat kami pahami dan dapat menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kami juga dapat memberlakukannya dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Roma pasal 12 ayat 9 hingga 16. Saya bacakan secara lengkap untuk Ibu Bapak dan saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang kita dengar bersama sore hari ini. Maka berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, seringkali kita menjumpai sebuah kenyataan. Kita berjumpa dengan sebuah realitas kehidupan ketika misalkan, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ambil contoh. Ada satu kehidupan dalam masyarakat di satu desa misalkan. Ketika yang menjadi kepala desanya adalah si A, maka kehidupan masyarakat di desa itu tak kunjung berubah. Tidak ada perbaikan sarana dan fasilitas di lingkungan atau di wilayah desa itu.
tidak ada infrastruktur yang memungkinkan masyarakat atau warga desa itu dapat memiliki akses yang mudah, yang gampang jika misalkan mereka mempunyai kebutuhan yang darurat atau kebutuhan-kebutuhan yang urgent pada saat ada hal-hal yang mereka perlukan. Namun ketika kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa itu berganti, pejabat desa itu berganti, dan lurahnya sekarang atau kepala desanya sekarang adalah si B. Si B punya visi, si B punya tujuan. Ketika dia menjabat sebagai kepala desa, sebagai lurah di lingkungan itu atau di wilayah desa itu, maka ia betul-betul mewujudkan visinya, mewujudkan tujuannya dalam bentuk tindakan yang nyata. Sehingga kemudian infrastruktur berkembang, fasilitas-fasilitas layanan di tengah-tengah masyarakat semakin ada dan banyak. Bahkan untuk hal-hal yang emergensi, untuk hal-hal yang darurat, untuk situasi-situasi yang urgent, desa memiliki fasilitasnya. Desa memiliki unit layanan yang dapat dipergunakan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pasti saja kondisi ini, situasi ini dapat melahirkan dampak yang beragam. Ketika si A jadi kepala desa nggak ada apa-apanya. Ketika si B jadi kepala desa, oh dia hebat, dia luar biasa, dan seterusnya. Dan tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kehebatan itu atau kemajuan yang dipimpin oleh seseorang itu bisa melahirkan juga bukan hanya dampak yang baik, yakni respon masyarakat yang positif, respon masyarakat yang semakin mendukung, tapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenyataan itu justru melahirkan keangkuhan. Apalagi misalkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kepala desa yang menjabat itu adalah anak dari seorang warga di situ, putra daerah di situ. Orang tuanya masih ada. Bisa jadi orang tuanya akan bilang dan berkata, kalau bukan anak saya yang jadi kepala desa, gak akan pernah jadi seperti itu. Gak akan pernah maju seperti ini desa kita. Dan seterusnya. Kondisi inilah yang juga dialami oleh kehidupan jemaat di Roma, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat di Roma sedang mengalami pertumbuhan dalam iman. Dan ketika mereka bertumbuh dalam iman, tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara berbanding lurus bahwa kehidupan finansial jemaat semakin tercukupi, perkembangan jemaat, pertambahan jemaat menjadi semakin bertambah setiap waktu. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan jemaat yang sedang bertumbuh ini mengalami kemajuan yang pesat. Namun bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus tidak tergoda untuk menyombongkan diri. Bersyukur Paulus tidak tergoda untuk memandang bahwa itu adalah kerja kerasnya, atau berkat usaha, atau berkat para rasul yang turut berperan di sana. Paulus tidak tergoda untuk itu. Tetapi rupa-rupanya kehidupan jemaat di sana, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pertumbuhan secara kuantitasnya oke. Pertumbuhan secara jumlahnya oke. Tapi kualitas hidup rohani mereka ternyata masih rendah. Kualitas kehidupan spiritualitas mereka ternyata masih minim. Itulah sebabnya dalam bagian yang kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tergambar jelas betapa minimnya kehidupan spiritual atau kehidupan kerohanian yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Roma pada waktu itu. Ketika dengan tegas di ayat 9 Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan spiritualitas, dalam kehidupan kerohanian jemaat di Roma. Ada sesuatu yang tidak pas. Bertumbuh secara jumlah, meningkat secara finansial,
tetapi tidak dibarengi dengan kualitas yang juga turut meningkat. Ada perilaku, ada sikap hidup yang tidak sebanding dan tidak berbanding lurus dengan kehidupan duniawi itu sendiri, dengan kehidupan yang real itu sendiri. Bahwa ternyata saudara-saudara di Roma itu masih memperlihatkan kepura-puraan, masih menunjukkan hal yang tidak semestinya. Dan mungkin hal ini juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita seringkali mendengar ketika 1-2 orang berselisih paham, berkonflik, lalu kemudian dipertemukan misalkan oleh penatua atau oleh orang-orang yang dianggap memiliki kewibawaan di hadapan orang yang punya wibawa, di hadapan orang yang dihormati, maka orang yang berkonflik ini satu sama lain berkata, saya sudah memaafkan dia, saya sudah melupakan kata-katanya yang menyakitkan itu, saya sudah tidak mengingat-ingatnya lagi. Di bibir berkata, saya sudah melupakan. Di bibir berkata, saya sudah tidak mengingat-ingat lagi. Tapi prakteknya ketika berjumpa dengan orang itu, prakteknya kita bertemu dengan orang itu, kita buang muka. Prakteknya ketika kita melihat orang itu lewat di depan mata kita atau di depan rumah kita, kita tutup pintu. Prakteknya ketika orang itu datang ke rumah kita, kita tak mau bukakan pintu untuk dia. Kepura-puraan. Dan itulah yang juga menjadi kritik Paulus, sekaligus keprihatinan Paulus kepada kehidupan saudara-saudara di Roma. Paulus tidak menutup mata bahwa saudara-saudara di Roma itu bertumbuh bukan hanya dari satu kelompok masyarakat. Kehidupan jemaat di sana terdiri dari beberapa latar belakang, setidak-tidaknya ada 2 latar belakang, Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi yang ada di Roma merasa mereka punya hak untuk mendapatkan tempat terhormat dalam kehidupan jemaat. Oleh karena mereka asli di situ, penduduk di kota itu, sekalipun tidak punya latar belakang keyahudian. Artinya, mereka bukan Yahudi asli dari agama Yahudi pindah menjadi Kristen. Tapi mungkin saja mereka punya latar belakang Yahudi sedikit, karena keturunan, karena kawin mawin dan lain sebagainya, sehingga mereka ingin lebih dihormati. Itulah yang juga digambarkan oleh Paulus dalam bagian yang kita baca. Ketika Paulus berkata, biarlah saling mendahului dalam memberi hormat. Karena memang ada kondisi itu. Ada orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin dihormati, dan kelompok yang lain mengklaim. Orang-orang Yahudi merasa dia adalah umat terpilih. Mereka kelompok umat pilihan Allah, sehingga mereka jauh lebih berhak dihormati, jauh lebih berhak memperoleh perhatian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali Paulus mengkritik kehidupan jemaat di Roma, bahwa ketika mereka menjadi orang percaya, ketika mereka percaya kepada Kristus, maka mereka diingatkan bukan soal siapa yang harus lebih dahulu memberi hormat, bukan soal siapa yang harus dihormati, tapi sebagai seorang Kristen, maka mereka harus saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, soal hormat menghormati, soal kasih mengasihi, soal berlaku baik, menunjukkan hal-hal yang benar, itu tidak perlu menunggu orang lain memulainya. Tapi mereka dipanggil untuk memulainya terlebih dahulu di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah sikap yang bijaksana. Inilah sikap yang arif.
sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai umat yang bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan jemaat di situ, maka kearifan, kebijaksanaan menjadi bagian yang harus terus mereka tunjukkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada catatan Paulus dalam bagian yang kita baca, pelayanan seperti itu, pelayanan menghormati, pelayanan saling mengasihi, itu harus berlomba-lomba dilakukan. Dan itu tidak boleh dikendorkan hanya karena berbeda latar belakang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya, kita meyakini bahwa sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain bukan berarti harus jadi sok dermawan, membagikan ini, membagikan itu kepada orang lain. Tapi bisa jadi Tuhan memanggil kita melalui pesan Rasul Paulus dan nasihat Rasul Paulus pada saat ini, berbagi berkat itu harus dilakukan dengan menunjukkan kasih, dengan pelayanan yang tulus, dengan pelayanan yang penuh sukacita dan tidak dibuat-buat, dengan pelayanan yang datang dari hati, bukan dari keterpaksaan. Karena itulah Paulus dengan tegas berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bayangkan ketika pesan itu disampaikan, ketika nasihat itu disampaikan, maka Paulus tidak berkata berkatilah orang yang memberkati kamu. Tidak. Tapi berkatilah orang yang menganiaya kamu. Artinya berarti orang lain yang telah menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan, orang lain yang telah memperlihatkan sikap yang tidak membuat kita damai dan sejahtera. Kepada mereka kita harus menyatakan berkat. Kepada mereka kita harus membawa berkat. Kepada mereka kita harus menghadirkan damai sejahtera. Itulah sebabnya dalam catatan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, melalui bagian yang kita baca pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Paulus mengajak kita bersama. Dari manapun kita berasal, ketika Tuhan menyatukan kita dalam satu persekutuan, maka berarti kita adalah satu anggota. Kita adalah satu tubuh, dan Kristus adalah kepalanya. Oleh karena itu, Paulus menasehati kita sebagai warga jemaat, sebagai warga gereja, untuk sehati sepikir dalam hidup kita. Sehati sepikir mengarahkan tujuan kita kepada apa yang Allah mau dan Allah inginkan. Itulah sebabnya kembali kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan pada hari ini, maka berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Paulus menyampaikan pesan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hidupmu kepada perkara-perkara yang sederhana. Paulus tidak mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang mengawang-awang. Paulus tidak mengajak kita untuk berandai-andai. Tapi Paulus mengajak kita, ketika kita hadir di dunia ini, maka sikap, tindak, dan perbuatan kita harus membumi, harus dirasakan oleh orang lain secara konkret dan real dimanapun kita berada. Mari Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk kemudian kita mewujudkannya dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita, karena kita percaya sekalipun kita berbeda latar belakang, berbeda asal-usul, bahkan mungkin juga kita sempat dulu berbeda denominasi gereja, maka jangan itu menjadi dasar kita untuk melahirkan perpecahan. Tapi justru itu harus menjadi dasar kita untuk mempertautkan hati kita satu dengan yang lain, demi hadirnya damai sejahtera, sukacita, dan tanda-tanda kerajaan Allah menjadi nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, merespon firman Tuhan yang kita dengar saat ini, Bapak, Ibu dapat menghimpun persembahan secara khusus dari rumah masing-masing
untuk kemudian persembahan itu dapat dibawa oleh Bapak Ibu Saudara dalam kebaktian minggu, dan Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop lalu diberi keterangan persembahan kebaktian rumah tangga. Silahkan persembahan Bapak Ibu nanti dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di gereja. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang Bapak Ibu himpun agar terus menjadi berkat dan dapat dikelola dengan baik oleh para penatua untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melalui persembahan yang telah dihimpunkan pada saat ini. Kini mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar saat ini. Di tengah perbedaan kehidupan jemaat di Roma, kami belajar bahwa perbedaan itu tidak seharusnya menjadikan kami berselisih, berjauhan, bahkan bertikai. Tapi justru perbedaan itu hendak mengajak kami untuk menyadari dari mana kami berasal dan untuk siapa kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh bertumbuh secara kuantitas, jumlah yang semakin banyak. Tetapi Tuhan juga mengajak kami untuk bertumbuh secara kualitas, di mana pengenalan kami akan Tuhan seharusnya semakin lebih baik, semakin betul-betul dapat dirasakan dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang berproses dalam pemulihan pasca sakit yang dijalani. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya upaya-upaya pemulihan itu yang dijalani bersama keluarga dapat berjalan baik, dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk Ibu Jane S. Tinanoya, kami berdoa untuk Ibu Andriani Melarumau-Pula, kami berdoa untuk anak kami Rizky Mua Hangoluan Sianturi. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Berkatilah mereka. Biarlah upaya-upaya pemulihan yang dilakukan pada akhirnya juga berjalan dengan baik dan lancar. Obat-obatan yang digunakan dan dikonsumsi kiranya itu betul-betul menjadi sarana yang bermanfaat bagi saudara-saudara kami ini. Berkati juga persembahan yang sudah kami himpun Tuhan, supaya persembahan kami sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, jika dalam bakti yang kami lakukan saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, supaya apa yang dilakukan para pemimpin kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melanjutkan rangkaian hidup ini dengan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau menjadikan firman Tuhan saat ini sebagai tuntunan kami dalam mewujudkan karya itu, sehingga kami boleh merentang tangan meraih setiap orang dalam mewujudkan panggilan kami, sehingga hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan arif dan bijaksana, sehingga damai dan berkat Tuhan jadi bagian yang dapat kami wujudkan dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita akan memuji Tuhan sebagai nyanyian penutup kita pada kebaktian tengah pekan sore hari ini. Mari kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 106. Pelengkap Kidung Jemaat 106 kita nyanyikan satu kali.
Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikian kebaktian tengah pekan kita sehari ini. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Shalom.